Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Kristina Irwan, Nindi Dorahim, Sharon Michelle Pengantung, Nurnia Hamid, dan Leonardo Supit. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan kegiatan praktikum ke-7 yang berjudul Morfologi Tumbuhan. Tujuan dari praktikum ini yaitu membandingkan akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji pada tumbuhan monokotil Liliopsida dan dikotil Magnoliopsida secara morfologis. Selanjutnya, untuk morfologi tanaman monokotil, kami menggunakan tanaman jagung yang akan dipaparkan oleh Kristina Irwan. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Di sini saya akan menjelaskan morfologi dari tanaman jagung, yaitu Xeromys. Yang pertama adalah akar. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tumbuhan jagung merupakan tumbuhan monokotil, jadi akarnya adalah akar serabut. Dalam akar ini terbagi menjadi 4, yaitu akar adventif, akar lateral, akar primer, dan akar sekunder. Yang kedua adalah batang. Seperti yang bisa kita lihat, batang pada tumbuhan jagung berwarna hijau dan tegak, yang di dalamnya terdapat jaringan-jaringan yang nantinya akan dijelaskan pada bagian anatomi. Pada batang tumbuhan jagung terdapat internoelus dan noelus. Yang ketiga adalah daun jagung. Daun jagung tidak lengkap karena hanya terdiri dari upih dan helaian daun saja. Bisa dilihat, ini helaian daun, ini tulang daun. Di sini ada pelepah daun, dan di sini ada kulbar. Ini adalah buah dari tanaman jagung. Di sini ada daun tongkol atau kulit tongkol. Di sini adalah tongkol jagung. Ini adalah rambut buah, dan di dalamnya terdapat biji dari tanaman jagung. Ini adalah rambut buah. Ini adalah bagian dalam dari buah jagung. Dalam buah jagung terdapat biji jagung. Ini bijinya. Ada ovul, empulur. Ini biji jagung. Inilah morfologi dari tanaman jagung. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, untuk morfologi tanaman dikotil, kami menggunakan kacang tanah yang akan dipaparkan oleh Leonardo Supit. Pada saat ini saya mempunyai tanaman kacang tanah. Morfologi kacang tanah terdiri atas yang pertama, akar. Kacang tanah memiliki akar tunggal dan memiliki cabang-cabang untuk serabut. Dan fungsi dari akarnya itu menyerap air untuk menjadikan simpan. Yang kedua yaitu
atau tanaman kacang tanah ini tangkai daun, tiap tangkai daun terdiri atas 4 helaian daun. Dan itu buah dari kacang tanah bisa dilihat, dan di dalam buah terdapat biji dari kacang tanah. Selanjutnya, untuk morfologi tanaman bunga lengkap dan tidak lengkap akan dipaparkan oleh saya sendiri, Nindi Dorahim. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang morfologi bunga kembang sepatu. Pertama-tama, pada bunga kembang sepatu terdapat kepala sari, yaitu ini, yang berwarna kuning. Kemudian benang sari ini, ya, ini benang sari. Kemudian ada kepala putih, yaitu ini, kepala putih. Ada juga tangkai putih, yaitu ini, ya, tangkai putih ini. Ini yaitu tangkai putih, ya. Selanjutnya ada mahkota bunga, yaitu ini, berlapis-lapis ya pada bunga kembang sepatu ini. Mahkota bunga berlapis-lapis. Kemudian ada kelopak bunga, ini kelopak bunga. Selanjutnya ada dasar bunga. Ini dia dasar bunga. Kemudian ada bakal biji. Bakal bijinya di dalam ini. Nah, itu bakal biji. Bakal biji. Ini bisa kelihatan, ini bakal bijinya. Nah, itu dia. Kemudian ada tangkai bunga, yaitu ini. Nah, itu dia morfologi bunga kembang sepatu. Sekian dan terima kasih. Nah, baiklah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan morfologi bunga tidak lengkap. Di sini saya menggunakan bunga anggrek putih. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan morfologinya. Morfologi dari bunga ini yaitu pertama memiliki mahkota bunga, ini mahkota bunga. Selanjutnya bunga ini juga memiliki bakal biji. Bakal biji dari bunga ini yaitu terletak di dalam. Bakal bijinya di sini. Nah, itu dia, bisa kelihatan itu adalah bakal biji dari bunga Kamboja putih ini. Nah, kenapa bunga ini dikatakan sebagai bunga tidak lengkap? Karena pertama, bunga ini tidak memiliki kepala sari, ya, tidak memiliki kepala sari. Bunga ini di sini tidak ada. Kemudian tidak memiliki benang sari, tidak juga memiliki kepala putih, tangkai putih juga tidak ada, tidak memiliki kelopak, tidak memiliki dasar bunga, dan juga tidak memiliki tangkai bunga. Itulah kenapa bunga ini dikatakan sebagai bunga tidak lengkap. Nah, sekian dulu penjelasan dari morfologi bunga tidak lengkap dari saya. Terima kasih.
Selanjutnya, pembahasan dan kesimpulan dari kelompok kami pada praktikum 7. Baiklah, selanjutnya kami akan melanjutkan dengan praktikum ke-8 yang berjudul Anatomi Tumbuhan. Tujuan dilaksanakan praktikum ini yaitu untuk mengamati jaringan penyusun akar, batang, dan daun pada tumbuhan monokotil Liliopsida dan dikotil Magnoliopsida. Selanjutnya, untuk penjelasan anatomi tumbuhan monokotil, kami menggunakan tumbuhan jagung yang akan dipaparkan oleh Michelle Pengantung. Dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dari tumbuhan jagung. Yang pertama yaitu akar jagung. Jagung termasuk yang berkeping satu, artinya jagung merupakan tanaman yang memiliki akar serabut. Jenis akar serabut ini biasanya berada pada kedalaman tanah sekitar 20 sampai dengan 80 cm. Dapat kita lihat di sini, yang sisi ditunjukkan ini, yaitu rambut akar. Di bagian sini ada epidermis, dan mulai masuk ke bagian dalam yaitu ada endodermis. Di sini ada xilem, ada floem. Di bagian sini ada korteks. Oke, dan selanjutnya yaitu batang jagung. Batang jagung berbentuk ruas, tidak memiliki percabangan dan ruas terbungkus oleh pelepah daun yang muncul dari buku. Batang daun memiliki batang yang tegak. Di bagian sini ada xilem, ada floem, ada sclerenchyme atau sel-sel serat. Di bagian luar ada epidermis. Yang di sini yang berwarna hitam ada berkas pembuluh. Di bagian sini ada epidermis. Dan pada bagian tengah ada yang bernama empulur. Di bagian sini ada korteks. Dan di sini ada berkas jaringan dasar yang menghubungkan empulur ke korteks. Selanjutnya daun jagung. Daun jagung memiliki bentuk yang memanjang, tulang daunnya sejajar, permukaan daunnya ada yang berambut, ada yang licin. Anatomi jagung yaitu di sini ada xilem, ada floem, ada sel selubung, ada stomata, ada epidermis, mesofil, dan sel pelindung. Sekian pemaparan anatomi tanaman jagung dari saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya untuk anatomi tumbuhan dikotil, kami akan tumbuhan kacang tanah yang akan dipaparkan oleh Nurnia Hamid. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan tentang anatomi dari kacang tanah. Yang pertama, anatomi biji kacang tanah. Anatomi biji kacang tanah terdiri dari bagian terluar yaitu kulit benih, atau yang terlihat pada gambar itu yang tertulis seed coat, yang merupakan testa yang berasal dari intergumen ovul yang mengalami modifikasi selama pembentukan biji berlangsung. Nah, lapisan testa ini terdiri dari serkotesta atau lapisan terluar, sklerotesta atau lapisan bagian tengah, endotesta atau merupakan lapisan terdalam. Kemudian terdapat bagian-bagian dalam benih yang merupakan embrio. Pada gambar
bagian bawah itu ada yang tertulis embryonic shoot with first leaves. Itu terdiri dari radikula, yaitu bagian terminal atau ujung sebagai calon akar. Kemudian hiporkotil, bagian bawah arus akar yang melekat pada katiledon berwarna coklat. Seperti yang terlihat pada gambar, sudah ditunjuk yang mana katiledon. Jadi katiledon itu bagian dalam biji yang berguna sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Kemudian ada yang Kemudian pada gambar ada plumula, itu plumula bagian atau bagian ujung atau yaitu pucuk sebagai sepasang yang akan tumbuh menjadi sepasang daun. Next. Christina, next. Jadi kemudian anatomi akar kacang tanah. Anatomi akar kacang tanah yaitu bentuk perakaran dari kacang tanah adalah akar tunggang dengan akar cabang yang tumbuh pada akar tunggang tersebut. Pada tanaman kacang tanah terdapat nodul atau bintil akar yang merupakan akibat dari hubungan simbiosis mutualisme antara kacang tanah dengan bakteri Endozonium. Secara anatomi, tumbuhan kacang tanah memiliki perakaran yaitu terdiri dari epidermis, seperti yang ditunjuk pada gambar. Letak epidermis adalah di bagian terluar akar, berfungsi sebagai jalan masuknya air dan garam mineral. Kemudian korteks. Letak korteks ada di sebelah dalam ada di dekat epidermis. Fungsi dari korteks adalah tempat menyimpan cadangan makanan. Kemudian endodermis. Endodermis mengatur masuknya air tanah ke dalam pembuluh dan menyimpan zat makanan. Partikel membentuk cabang dan kambium gabus yang terdiri dari xilem dan floem, yaitu xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral menuju daun. Kemudian untuk yang floem berfungsi mengangkut tanaman dari daun menuju ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Kemudian yang terakhir itu empulur, berfungsi sebagai menyimpan cadangan makanan. Next. Selanjutnya anatomi batang kacang tanam, yaitu ada floem, xilem, kambium yang terdiri dari intervaskular, kambium vasikular, kemudian korteks epidermis. Epidermis merupakan lapisan pelindung yang melindungi bagian batang di dalamnya. Lapisan sel epidermis ini dilapisi dinding yang tebal yaitu kutikula. Korteks merupakan berupa lapis sel di bawah epidermis. Sel-sel di dalam korteks memiliki dinding sel yang tipis, vakuola yang besar. Lapisan terdalam dari korteks disusun oleh fluterma, silinder pusat atau stele, merupakan bagian terdalam batang yang terdiri dari berkas pembuluh xilem dan pembuluh kayu, dan pembuluh floem atau pembuluh lapis. Berkas pembuluh pada batang tumbuhan dikotil tersusun melingkar, seperti cincin dengan floem pada bagian luar dan xilem pada bagian dalam, serta dipisahkan oleh kambium. Empulur adalah bagian batang terluas yang terletak dalam silinder pusat. Next. Kemudian yang terakhir, anatomi daun dari biji kacang tanam. Terdapat 3 struktur jaringan yang menyusun daun, yaitu jaringan epidermis, jaringan mesofil, dan jaringan pengangkut. Jaringan epidermis berupa satu lapisan sel dan dindingnya mengalami penebalan dan kutikula. Pada epidermis terdapat stomata, seperti yang ditunjuk pada gambar, mulut daun yang diapit oleh 2 sel penutup. Epidermis dibagi atas 2, yaitu epidermis atas dan epidermis bawah. Epidermis atas untuk mencegah penguapan yang terlalu besar. Kemudian mesofil. Mesofil adalah tempat untuk proses fotosintesis. Mesofil ini dibagi atas 2, yaitu jaringan palisade dan jaringan spons. Jaringan palisade tersusun atas sel-sel bentuk silinder, tersusun rapat dan mengandung banyak kloroplast.
Sedangkan untuk jaringan spons itu tersusun atas sel-sel yang renggang dan tidak teratur dan mengandung sedikit kloroplas. Kemudian yang terakhir jaringan pengangkut, yaitu berisi xilem dan floem. Sekian dan terima kasih. Baiklah, selanjutnya pembahasan dan kesimpulan dari kelompok kami pada praktikum ke-8. Baiklah, sekian praktikum ke-7 dan ke-8 dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.